Bagaimana perjalanan sebuah negara, ditentukan dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah sistem politik yang diberlakukan. Sejak Orde Baru tumbang pada tahun 1998 dan berganti Orde Reformasi, sistem pemerintahan di Indonesia berubah dari sistem otoritarianisme menjadi demokrasi. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga dengan demikian dalam sistem demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun, dalam opininya yang berjudul Kontraksi Demokrasi yang dipublikasikan di idtimes.com, aktivis 98 Yusuf Blegur mengatakan, demokrasi yang dianut Indonesia saat ini justru menimbulkan banyak persoalan yang membawa Indonesia tidak berujung pada negara kesejahteraan. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi liberal, demokrasi yang diberlakukan setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga 4 kali, dan membuat Indonesia berubah dari negara Pancasila menjadi negara liberal. Kalau bicara empiris bahkan historis ya kita termasuk negara yang menganut sistem demokrasi. Tapi praktek-prakteknya memang sangat jauh dari harapan ya. Atau boleh dibilang demokrasi berjalan tidak ideal, tidak sebagaimana mestinya yang diharapkan. Masih banyak praktek-praktek yang menempatkan demokrasi hanya sebagai jargon simbol. Tapi kenyataannya adalah praktek-praktek negara kekuasaan di mana rakyat tidak memiliki kedaulatan, ya, rakyat tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan harapan-harapan dan keinginannya. Memang ketika Republik ini dilahirkan pada 17 Agustus 1945 itu kan dibangun sebuah konsensus nasional ya, di mana kita menempatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian di dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, disitulah kita mencoba menjalankan negara dengan dasar-dasar itu. Termasuk kita coba mau menyemangati prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Tapi lagi-lagi seperti yang kita ketahui bersama ya, dalam perjalanan bangsa ini, mulai dari usia pasca kemerdekaan, kemudian memasuki era Orde Lama, kemudian Orde Baru, sampai terakhir Orde Reformasi, memang sangat jauh lah proses dari implementasi demokrasi Pancasila itu. Salah satu faktor fundamental itu adalah ketika terjadi perubahan amandemen yang dilaksanakan pada medium antara 1999 sampai 2002, itu menjadi proses yang mengawali kelahiran reformasi. Proses pembuatan amandemen yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002 itu merupakan pintu masuk sebetulnya. Proses liberalisasi, sekularisasi yang semakin menjauhkan bangsa ini daripada praktek-praktek demokrasi Pancasila. Karena negara ini tidak lagi dilandaskan pada demokrasi, terutama demokrasi Pancasila, ya, demokrasi liberal, demokrasi sekuler yang menopang pemahaman-pemahaman kapitalisme, bahkan cenderung komunisme gitu ya. Ya akhirnya rakyat hanya mendapatkan kenyataan-kenyataan bahwa negara ini adalah negara kekuasaan. Proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa di negara adalah dengan pendekatan-pendekatan kekuasaan, di mana kekuasaan ini kemudian hanya berorientasi pada materialisme, hanya pada mengejar kepentingan pragmatis, baik itu oligarki korporasi maupun oligarki partai politik. Dan boleh bisa dikatakan hampir semua elit penyelenggara negara ini benar-benar berkiblat pada praktek-praktek kapitalisme. Dan mungkin sekarang tren karena kiblat politik negara ini ke Cina, di mana sebuah negara yang berplatform ideologi komunis, maka menyatulah itu antara kekuatan global ya yang dominan dipengaruhi oleh kapitalisme dan komunisme global, itulah yang sekarang sangat menguasai negara kita. Demokrasi liberal itu kan kemudian dia mengabaikan daripada prinsip-prinsip dasar demokrasi Pancasila, di mana ada nilai-nilai yang kita perjuangkan. Itu menyangkut soal bagaimana konsep musyawarah permufakatan,
konsep gotong royong, konsep perwakilan, di mana masyarakat kita patron klien seperti itu ya. Nah, bukan nilai-nilai itu yang kemudian menjadi mainstream dari demokrasi liberal. Yang ada hanyalah bagaimana bicara kekuasaan ansih, kemudian bagaimana kekuasaan itu direbut atau dicapai dengan cara-cara yang menurut saya machiavellis. Dan disitulah faktor kapitalisme kuat ya, dominan. Ketika demokrasi kita, pemilu kita ini, baik itu legislatif, kemudian sampai eksekutif, termasuk pilpres ini, kita bicara soal kapitalistik dan transaksional, di mana proses kedaulatan rakyat, proses penyelenggaraan pemilu itu digerakkan oleh kekuatan modal, kekuatan uang. Kalau kita bicara kembali nih, kalau Bung Karno itu kan bilang kepemimpinan itu di Indonesia ada kepemimpinan yang dipikul dan terpikul natur. Artinya dia mengangkat realitas kondisi objektif masyarakat kita, di mana masyarakat itu adalah masyarakat yang gotong royong, masyarakat yang kemudian sangat mengedepankan katakanlah semacam pandangan-pandangan kepemimpinan gitu. Nah, kalau dengan terjadinya praktek-praktek demokrasi yang seperti sekarang yang liberal itu sebetulnya secara langsung maupun tidak langsung menghancurkan tatanan nilai dasar masyarakat kita, di mana proses pemilu yang sekarang itu mengedepankan pertama individualisme, kemudian juga mengedepankan kekuatan uang. Kita perhatikan bagaimana ini bukan cuma pada level elit ya, tapi pada level bawah, proses pemilihan-pemilihan wakil rakyat, pemilihan-pemilihan pemangku-pemangku kepentingan publik yang idealnya adalah menjadi representasi kepentingan masyarakat, kepentingan publik, itu semua dilalui melalui proses-proses yang sangat transaksional. Saya ambil contoh misalnya, bahkan pada level tingkat RT, sekarang orang bagaimana ingin menguasai satu lingkungan dengan kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk kepentingan penguasaan wilayah, di dalamnya ada kepentingan ekonomi, di mana pada akhirnya uang, popularitas, dan kekuasaan itu menjadi tujuan. Nah, itu sudah kita rasakan bukan hanya di level kota, di level pedesaan, fenomena pemilihan lurah kita tahulah. Bahkan di beberapa daerah pemilihan kepala desa itu nilainya sudah sama dengan seperti kepala daerah. Di beberapa daerah masih di Jawa loh, masih di Jawa. Itu bisa menghabiskan untuk menjadi calon kepala desa itu uang dengan sekian miliar, bayangkan. Apalagi kalau kita bicara level DPRD, tingkat 1, tingkat 2, sampai ke DPR RI. Kita sudah tahulah, itu bukan angka sedikit bagaimana kita mau masuk ke Senayan, itu uang berapa puluh miliar yang harus dihabiskan. Dan bayangkan kalau pada level yang lebih rendah seperti itu aja, sudah sangat kapitalistik, sangat transaksional. Bagaimana dengan Pilpres? Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, pernah bilang, yaitu harus menyiapkan uang sekitar 70 triliun untuk bisa menjadi pemenang dalam Pilpres. Nah, inilah fenomena yang pada akhirnya menarik keluar jati diri, ruh kebangsaan kita, yang sebetulnya kita itu musyawarah, permusyawaratan ya, perwakilan. Dan amandemen Undang-Undang tahun 2002 itu salah satu poin pentingnya kan adalah pemilihan langsung. Nah, ini menjadi semacam pintu gerbang bagaimana kita menyediakan karpet merah terhadap praktek-praktek kapitalisme, bukan hanya dalam sektor ekonomi tapi dalam sektor politik. Saya pernah menulis, ada uang, ada kekuasaan, ada uang, ada jabatan. Nah, kenyataan-kenyataan inilah ketika orang terpilih melalui proses yang seperti itu, maka hilang sudah nilai utama kepemimpinan itu sebagai salah satu perwujudan mengemban amanat kepentingan rakyat, kepentingan publik. Maka dia akan berpikir ekonomis, karena dia pada posisi itu juga bisa ada karena ekonomi, karena faktor uang yang transaksional itu. Sehingga ketika dia memimpin, ya kalau dalam bahasa rakyat mengatakan, berapa dia keluar modal untuk menjadi anggota dewan, menjadi katakanlah komisaris BUMN, menjadi lurah, maka setelah menjabat, langkah utamanya, pikiran dan tindakannya dia itu pasti bagaimana kembali modal. Bagaimana bisa mengambil
uang yang dikeluarkan sejauh ini untuk kampanye, untuk katakanlah nyogok sana sini, suap sana sini, nah, itu yang menjadi utama. Soal-soal bagaimana tanggung jawab dia, amanahnya dia terhadap rakyat dalam perspektif tanggung jawab sebagai manusia, tanggung jawab terhadap Tuhan, itu nomor belakangan. Nah, kenyataan ini yang membuat orang pada akhirnya melihat bahwa praktek korupsi di Indonesia itu memang sudah terstruktur, sistematik, dan masif. Karena dimulai dari pada saat dia belum menjadi pejabat. Itu persoalannya. Jadi sama seperti pandemi lah, korupsi itu sudah jadi wabah lah di negeri ini. Setidaknya sangat sulit lah. Karena untuk mencapai tujuan-tujuan ideal itu sangat sulit. Karena ini jadi polemik juga, perdebatan. Ada yang bilang kalau masuk ke dalam sistem, dengan sistem politik dan ekonomi yang sudah rusak seperti ini, mustahil orang baik sekalipun, orang dengan pikiran sesuci Nabi pun, dia akan melakukan perubahan, memperbaiki sistem itu. Yang terjadi adalah dia menjadi bagian dari kerusakan atau ikut mendukung terjadinya kerusakan itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin kalau kemudian parlemen atau jabatan-jabatan yang strategis itu tidak diisi oleh orang-orang yang baik. Bagaimana bisa merubah sistem? Ya itu kan polemik ya, dua pendapat yang berbeda. Tapi kalau kita melihat objektifnya, realitasnya sulit lah. Banyak tokoh-tokoh, banyak figur-figur yang sebelum dia masuk ke dalam sistem menjadi bagian dari kekuasaan itu, dia bicara idealis, kata-katanya vokal, tindakannya kritis gitu kan. Tetapi ketika dia di dalam, ya cuma ada pilihannya. Dia keluar menolak terhadap keberadaan sistem yang ada, atau dia menikmati. Pada akhirnya orang akan berpikir dia akan tetap berada di comfort zone, zona nyaman. Kalau dia melawan, menolak, dia akan tersingkir. Lebih baik dia menikmati fasilitas yang ada, kemewahan yang ada, walaupun dia harus mengkhianati dirinya sendiri, masyarakat, negara bangsa ini, agama, bahkan mengkhianati Tuhan. Ya, menurut saya dengan beberapa tahun belakangan sebelum terjadinya jadwal Pilpres 2024, bahkan setelah Pilpres 2019 itu keterbelahan sosial di masyarakat itu cukup tinggi. Orang tidak lagi berpikir bahwa proses Pilpres itu sebenarnya menjadi jembatan menghantar kepada kepemimpinan nasional yang nanti akan membawa kita kembali kepada Undang-Undang Dasar, Pancasila maupun konsistensi di dalam naungan NKRI. Tapi yang terjadi adalah bicara eksistensi, bicara soal perebutan pengaruh dan kepentingan. Dan akhirnya orang berebut kekuasaan yang sesungguhnya jauh sekali daripada, katakanlah misalnya bagaimana mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa atau mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Itu kenyataan, dan saya menilai bukan tidak sekedar kondusif ya, tapi juga sangat berbahaya. Saya berapa kali dalam tulisan saya menyatakan bahwa Pilpres 2024 atau pemilu 2024 menjadi titik balik ya, atau momentum bangsa ini selamat atau tidak. Bangsa ini bisa menemukan satu spektrum ya kebangkitannya, atau malah menjadi kehancuran. Yang sudah kita sepakati sebagai sebuah negara bangsa, Pancasila itu menjadi falsafah dasar negara. Dia menjadi guidance lah, panduan hidup dalam konteks bernegara bangsa. Saya pikir sederhana, kita coba komit lah untuk mewujudkan itu, untuk melaksanakan itu. Saya pikir masih ada harapan. Kalau semuanya bisa komitmen, bisa bersungguh-sungguh, ingin melaksanakan apa yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila itu.
negara ini kan sudah sangat dikuasai oleh oligarki. Oligarki itu kan bisa dari dunia usaha atau korporasi, bisa juga dari partai politik. Ya, ketika semua elemen ya atau institusi-institusi pemerintahan yang strategis sudah menjadi subordinat daripada kepentingan kapitalisme, maka ini sulit kita mengharapkan sesuatu yang ideal. Nah, oleh karena itu mungkin kalau jalur konstitusional, jalur formal seperti melalui parlemen atau melalui katakanlah kebijakan-kebijakan dari pemimpin-pemimpin institusi negara sudah tidak lagi mungkin dilakukan, maka rakyat harus melakukan jalur-jalur yang ekstrim sekalipun, termasuk non-parlementer atau ekstra parlementer, atau jika dibutuhkan dibuat semacam gerakan people power. Ya kalau dia mau lebih soft, buat referendum sekalipun. Ya saya berharap ada keberanian dari rakyat. Jangan sepenuhnya memberikan kepercayaan atau memberikan kewenangan yang luas kepada elit politik, kepada pemimpin-pemimpin yang sudah sangat distortif. Beberapa tahun belakangan ini, para pemangku kepentingan publik ini terus membawa kita kepada jurang kehancuran. Kita bisa melihat fenomena utang yang mencekik, ya, di mana penggunaan kita bukan persoalan utang. Saya yakin tidak ada negara di dunia ini yang tidak berhutang dalam sektor apapun yang terkecil. Tapi persoalannya apakah utang itu menjadi skala prioritas, mendesak, kalaupun dibutuhkan apakah itu benar-benar bisa dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Kan persoalannya lain ya. Utang ini dalam rangka kebutuhan tertentu termasuk investasi, infrastruktur segala macam, lebih tertarik pada persoalan proyek rentenya. Terus bagaimana itu menjadi rawan korupsi. Nah, ini jadi persoalan. Nah, selain utang juga bagaimana kedaulatan negara tidak lagi menjadi penting ya. Fenomena masuknya tenaga kerja asing, kemudian bagaimana ikatan-ikatan kontrak kerja kita dengan asing termasuk dengan Cina ini sudah jauh dari harapan dan menempatkan kita pada posisi yang rendah sebagai sebuah negara. Belum lagi praktek-praktek kehidupan demokrasi di mana suara kritis itu dibungkam, kemudian praktek-praktek tindakan represif, HAM tidak dihargai. Pemimpin negara ini atau elit kekuasaan lebih ramah kepada bangsa asing ketimbang kepada bangsanya sendiri, gitu kan. Kita lihat fenomena kemarin, kita bicara demokratisasi. Rakyat itu melalui kekuatan-kekuatan stakeholder masyarakat, ya termasuk mungkin pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin agama, itu kan menyuarakan sesuatu yang kritis itu bukan karena kebencian, bukan karena dia anti terhadap kekuasaan rejim, justru mengingatkan, mengadakan semacam refleksi dan evaluasi terhadap kinerja yang selama ini sudah melenceng. Itu untuk kebaikan semua, kebaikan buat masyarakat, negara bangsa ini, termasuk mungkin para pelaku kebijakan itu. Nah, saya melihat kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin ya, di satu sisi pemerintah semakin represif, ya semakin menghalalkan segala cara demi tujuan-tujuan kekuasaan, ya posisi itu akan membuat rakyat semakin terjepit, membuat rakyat akan semakin merasa sengsara dan tertindas. Nah, kalau ini sudah terjadi, mungkin kita akan menemukan satu titik bandul ya, kejenuhan di masyarakat, ya kemudian ada rasa putus asa, frustasi dari masyarakat, dan ini berbahaya. Suatu saat fenomena tentang pertentangan kelas, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, kemudian juga konflik internal, ditambah lagi representasi perwakilan rakyat seperti partai politik atau parlemen tidak lagi mengindahkan atau mewakili kepentingan rakyat, ini akan menimbulkan potensi amuk massa ya, atau chaos, dan ini berbahaya, pertaruhannya besar. Nah, kami berharap bahwa ada beberapa yang institusi negara yang seharusnya mengambil peran proaktif ya, seperti TNI. Dia harus wajib mengedepankan
katakanlah keselamatan bangsa, demi keutuhan NKRI, dia harus proaktif, tidak bisa membiarkan kondisi negara seperti ini terus gitu.